Hey guys, jumpa lagi di channel aku. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang cinta dalam diam yang dipendam dalam-dalam. Kalau di video aku yang sebelumnya, ini aku udah ngebahas tentang ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu adalah perasaan kita udah mengungkapkan perasaan kita ke orang yang kita cinta, tapi dia tidak mencintai kita balik. Tapi kalau misalnya cinta dalam diam, yang dimaksud cinta dalam diam yang dipendam dalam-dalam itu adalah perasaan hati, perasaan tertarik mencintai seseorang, tapi cuma dipendam aja, jadi nggak diungkapkan ke orangnya langsung. Dan yang namanya cinta dalam diam itu ya memang nggak diungkapkan ke orangnya langsung. Jadi kalaupun diungkapkan, itu diungkapkannya itu lewat doa di sepertiga malam, nggak diungkapkan ke orangnya langsung. Jadi misalnya kamu mencintai seseorang gitu, cukup kamu memendam aja dan kamu ungkapkan di sepertiga malam. Ini terutama nih buat yang cewek, aku saranin kalau misalnya cewek jatuh cinta sama cowok, kan nggak mungkin mau nembak cowok duluan gitu kan. Jadi makanya kalau jadi cewek, aku saranin kalau jatuh cinta itu sholat di sepertiga malam. Setelah selesai sholat, berdoa minta petunjuk sama Allah kalau lagi jatuh cinta sama dia gitu. Dan kalau misalnya kita udah berdoa sama Allah, kita sudah mengungkapkannya sama Allah, itu perasaan hati kita akan jadi lebih tenang, walaupun kita nggak mengungkapkan ke orangnya langsung, karena justru kita malah sudah mengungkapkan sama sang pemilik hati yang sesungguhnya, yaitu sama Allah. Jadi justru perasaan kita cinta dalam diam itu merasa hati kita lebih tenang. Jadi walaupun orang yang kita cinta itu tidak tahu kalau kita itu mencintainya gitu, hati kita tetap tenang gitu, walaupun nggak diungkapkan ke orangnya langsung. Karena Allah juga yang maha membolak-balikkan hati seseorang, maha mengubah atau mengembalikan apapun yang misalnya dulu aku suka sama dia kok sekarang udah nggak suka, ya itu kan juga Allah kan yang mengatur itu. Jadi Allah yang maha membolak-balikan hati seseorang, maha mengubah hati seseorang, hati manusia. Jadi makanya untuk menjaga hati orang yang kita cinta itu cukup dengan mendoakannya. Cinta itu sebenarnya nggak rumit, cuma terkadang orang yang kita cinta itu yang menurut kita tuh dia membuat hati kita jadi rumit, dia membuat hati kita jadi resah. Nah, kita tuh sebenarnya nggak perlu memperumit hati kita sendiri. Buat apa sih, nanti cuma kita sendiri yang tersiksa. Nah, jadi seperti apa yang aku bilang di video aku yang sebelumnya yang judulnya ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, kamu cukup lakukan sholat di sepertiga malam, kamu meminta petunjuk sama Allah biar nanti dapat titik terangnya. Terus kalau misalnya kamu sudah selesai sholat itu tadi kan kamu minta petunjuk, ya kamu bilang sama Allah kamu tuh kalau sedang jatuh cinta sama salah satu makhluknya, begitu, bilang sama Allah seperti itu. Karena kalau misalnya dia itu jodoh kamu, pasti dengan secepatnya Allah akan segera menyatukan kamu sama dia. Tapi kalau dia itu bukan jodoh kamu, dengan secepatnya pula Allah akan segera menghapus perasaan kamu, menghilangkan rasa cinta kamu, dan kamu akan segera dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar dia itu memang ditakdirkan untuk kamu, dia adalah jodoh kamu. Dan yang namanya hal terindah di dunia ini adalah dicintai sama orang yang kita cintainya juga. Siapa sih yang nggak senang kalau misalnya kita jatuh cinta sama seseorang, ternyata orang itu juga suka sama kita, juga cinta sama kita. Nah pasti seneng dong ya dicintai sama orang yang kita cinta. Nah begitu kan. Lantas gimana kalau misalnya orang yang kita cinta tidak mencintai kita? Jawabannya kembali ke awal tadi ya, sudah ada di video aku yang sebelumnya yang judulnya ketika cinta bertepuk sebelah tangan itu tadi guys. Jadi buat yang belum nonton, nonton aja. Kalau misalnya kamu udah praktekkan seperti apa yang aku bilang di video itu, pasti kamu akan mendapat petunjuk nanti. Dan di video aku yang judulnya itu memilih dicintai atau
mencintai. Itu juga udah aku bilang, udah aku katakan di situ, kalau yang namanya cinta yang tulus itu adalah cinta yang ketika kita mencintai seseorang, kita tidak mengharapkan dia mencintai kita balik. Terus kalau misalnya hati kita sakit karena kita mencintai seseorang tapi kita tidak dicintai balik, gimana? Jawabannya juga sama, ada di video aku yang sebelumnya ketika cinta bertepuk sebelah tangan itu tadi. Jadi buat yang belum nonton, nonton aja. Kalau kamu udah praktekkan seperti apa yang aku bilang di video aku yang berjudul itu tadi, ketika cinta bertepuk sebelah tangan itu tadi, insya Allah kalau kamu secara rutin mempraktekannya itu, kamu secara rutin minta sama Allah, lakukan sholat di sepertiga malam, setelah itu kamu berdoa meminta sama Allah kalau kamu lagi jatuh cinta sama ini, kira-kira jodoh apa enggak. Nah itu nanti pasti Allah akan segera mengabulkan doa kamu, buktikan aja. Terus yang jadi pertanyaan, kira-kira berapa lama ya doa kita tuh dikabulkan sama Allah? Kita harus menunggu berapa lama lagi untuk dapat titik terang dan dapat petunjuk dari Allah? Itu tergantung kamu. Kalau misalnya kamu cara berdoanya itu gimana? Kalau misalnya kamu tuh berdoanya itu cuma jarang-jarang dan kamu itu nggak tiap malam melakukan apa yang aku bilang di video aku itu tadi, nggak tiap malam secara rutin gitu, nggak rutin lah, pokoknya intinya jarang kamu dan kamu itu nggak ikhlas. Nah nanti Allah juga meragukan doa kamu karena kamu itu mintanya itu nggak serius, itu sama aja meragukan Allah. Jadi intinya kalau kamu itu mencintai seseorang tapi nggak bisa mengungkapkannya, kamu cukup melakukan apa seperti apa yang aku bilang di video aku yang judulnya itu ketika cinta bertepuk sebelah tangan itu tadi. Kalau kamu udah praktekkan seperti yang aku bilang itu tadi tiap malam secara rutin dengan ikhlas, insya Allah nanti bakal mengabulkan permintaan kamu. Allah bakal mengabulkan doa-doa kamu nanti satu persatu, bakalan secepatnya akan dikabulkan. Nah, karena Allah itu kan gak tega membiarkan hambanya terus-terusan mengangkat tangannya untuk meminta kepadanya. Allah gak tega membiarkan hambanya mengemis-ngemis kepadanya. Karena makanya kita jangan sungkan ya meminta sama Allah. Kita tetap meminta apapun itu cuma sama Allah, hanya kepada Allah lah kita berharap dan meminta, dan kepada Allah juga kita semua nanti akan kembali. Oke guys, cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat atau menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau buat yang mau bertanya atau misalnya mau mengkritik atau ngasih saran buat aku, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Makasih banget yang udah menyempatkan meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Makasih banget guys, bye.